Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Irma, dalam materi seni budaya kelas 9. Nah, sekarang kita masih dalam materi seni patung ya. Sebelum kita mulai, saya harap kalian mencatat ya di buku catatan kalian. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak materialnya itu empuk dan mudah dibentuk. Contohnya adalah tanah liat, lilin plastisin, modeling clay, dan bubur kertas. Kita saksikan ada pada gambar ya contohnya. Oke anak-anak, bahan yang kedua ada bahan sedang. Bahan sedang itu artinya adalah bahan tersebut tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Kita saksikan aja pada gambar ya. Contoh dari macam-macam kayu dengan bahan sedang. Yang ketiga, ada bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau bebatuan ya. Contohnya adalah kalau kayu itu kayu jati. Kayu jati itu dia teksturnya halus, tapi kayunya keras ya, kuat. Dia cocok banget untuk dibuat menjadi karya seni patung. Lanjut ya, ada bahan cor atau cetak. Kalau bahan cor atau cetak ini kita harus membuat cetakan terlebih dahulu, baru kita bisa untuk mencetak patungnya. Nah, bahan yang dipakai untuk proses mencetak atau cor antara lain adalah semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, juga seperti bahan kimia seperti fiber atau resin. Selanjutnya ada alat berkarya seni patung. Alat berkarya seni patung yang pertama adalah butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Nah, biasanya butsir ini digunakan untuk material bahan dari tanah liat. Jadi kalau pakai tanah liat, kita membuatnya menggunakan butsir ya, untuk membentuk. Peralatan selanjutnya adalah meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Meja putar biasanya digunakan untuk material bahan tanah liat. Nah, biasanya ini untuk membentuk vas bunga atau benda-benda yang berbentuk silinder. Oke, pahat. Selanjutnya adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan dari batu atau kayu untuk bahan keras lainnya. Caranya bisa dipukul-pukul ya, dikikis. Alat selanjutnya ada sendok adukan. Dia berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Nah, kerangka patungnya ini biasanya terbuat dari kawat besi. Kawat besi yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah patung, baru kita tempelkan sebuah adonan dengan menggunakan sendok adukan. Biasanya dia menggunakan bahan dari semen. Nah, selanjutnya ada alat laskar bit atau listrik. Ini biasanya dicolokkan ke listrik dulu ya, untuk menyambung bagian per bagian dari sebuah patung. Biasanya bahan yang digunakan adalah logam atau tembaga. Materi selanjutnya ada teknik berkarya seni patung.
Nah, teknik berkarya seni patung ini terbagi menjadi beberapa ya, yaitu yang pertama ada teknik pahat. Teknik pahat itu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Contohnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Biasanya dilakukan dengan cara diketok-ketok, dipahat, dikikis sehingga membentuk sebuah patung. Nah, selanjutnya ada teknik butsir. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya ada teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya. Alat yang digunakan adalah cetakan. Teknik selanjutnya adalah teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Contohnya membuat karya seni patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Teknik cetak hampir mirip dengan teknik cor ya. Selanjutnya ada teknik assembling atau merakit. Nah, teknik ini adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found objek, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik. Nah, ini bisa untuk bahan logam atau tembaga, sedangkan bahan kertas atau kayu dapat menyambung dengan lem untuk membuat karya dan untuk mendapatkan bentuk tertentu pada sebuah patung. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi seni patungnya? Jika sudah, maka waktunya kita mengerjakan tugas ya. Tugasnya gampang kok. Kalian hanya perlu merangkum materi yang sudah saya jelaskan tadi ya di buku catatan kalian. Lalu kalian foto dan upload ke Google Form yang sudah disediakan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya pada bagian atas kertas catatan kalian ya. Setelah itu, kalian bisa upload. Oke, semoga belajarnya menyenangkan ya. Have fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.